Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar Work Travel Repeat dari kampus ke Karir Global. Perkenalkan, saya Desta Sud dari Daya 5 Group dan saya akan menemani teman-teman sebagai moderator selama sesi hari ini. Webinar ini merupakan kolaborasi antara Daya Talenta Global dan Vokasi UI. Jadi selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan membahas peluang kerja yang saat ini terbuka di luar negeri dan sesi ini izin kami record ya teman-teman supaya nanti bisa kita lihat kembali di channel YouTube kami. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi peserta yang mendengarkan, tapi juga aktif bertanya. Nanti kita bisa diskusi juga dan mulai membayangkan kemungkinan karir yang mungkin belum pernah terfikirkan sebelumnya. Karena siapa tahu perjalanan karir global berikutnya dimulai dari webinar pagi ini. Oke, mari kita mulai sesi kita hari ini. Teman-teman, saya mau mulai dengan satu fakta sederhana. Lihat deh orang-orang di layar ini. Hari ini ada yang kerja di Arab Saudi, ada yang kerja di Jepang, dan mereka saat ini menerima gaji dalam mata uang yang mungkin dulu hanya mereka lihat dari internet. Nah, tapi 2 tahun yang lalu mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan lulusan luar negeri, bukan anak pejabat, bukan orang yang punya koneksi spesial. Mereka sama seperti kita semua yang hadir di sini, tapi sekarang yuk kita lihat video satu ini untuk tahu update kehidupan salah satu dari profil yang ada di layar. Won't be home for now. I'm on a break, detaching for a while. I grow my hair so then I could get out and start to rock the world without thinking of you. I'm free. No more thoughts about you and me. I'm flying solo. I'll fly without you. I'll go by myself. I'm flying solo. I'll spread my own wings. I'll hibernate and sing. I'm flying solo. You do you for now. I'm all I need. All good, I'm solo now. Swallow the pain, I'm fine again. Not that I'm strong. Seru ya teman-teman lihat video dari rekan kita yang sudah menjalani hidup di luar negeri. Jadi kepengen ya. Dan buat aku pribadi nih yang muslim ngelihat video kayak tadi tuh kepikiran. Enak ya bisa ke Masjid Nabawi kapan aja kita mau di Madinah. Nah teman-teman, kalau ada satu pesan yang ingin saya titipkan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin ada di slide ini sih. Karena banyak banget orang berpikir bahwa peluang kerja global itu soal siapa yang paling pintar, siapa yang paling beruntung, atau siapa yang punya koneksi paling banyak, atau bahkan siapa yang berani modal nekat. Padahal kenyataannya bukan begitu teman-teman. Yang berhasil adalah mereka yang paling siap ketika kesempatan itu datang. Karena peluang bisa datang kapan aja. Ada yang datang dari kampus, dari dosen, dari teman, bahkan dari webinar seperti yang sekarang sedang kita ikuti hari ini. Jadi, udah siap teman-teman? Nah, kenapa saya tanya kesiapan teman-teman? Karena sekarang saya pengen nunjukin bahwa peluangnya itu memang benar-benar ada. Seringkali kita berpikir kerja di luar negeri itu sesuatu yang langka, padahal faktanya nih teman-teman ya, dunia saat ini justru sedang kekurangan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Di sektor hospitality aja, dunia diperkirakan itu membutuhkan lebih dari 43 juta pekerja tambahan dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, ratusan ribu orang Indonesia setiap tahunnya berhasil bekerja di luar negeri loh lewat jalur yang resmi. Dan menariknya lagi, salah satu posisi yang paling banyak dibutuhkan adalah caregiver, yang hari ini menjadi salah satu jalur karir global dengan permintaan tertinggi. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah peluangnya ada atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kita siap menjadi bagian dari peluang tersebut.
Ketika kita dengar kata kerja di luar negeri gitu ya, biasanya yang pertama kali terpikir pasti tentang gaji ya teman-teman. Dan emang benar, penghasilannya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama di Indonesia. Tapi sebenarnya nilai terbesar dari pengalaman ini bukan hanya soal uang. Teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup di lingkungan baru, mengenal budaya yang berbeda, membangun kemandirian, dan memperluas cara pandang terhadap dunia. Seru banget kan? Nah, karena pada akhirnya nih, pengalaman kerja di luar negeri bukan hanya membangun karir, tapi juga membentuk diri kita sebagai pribadi. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang karir global, yang kita kejar bukan hanya pekerjaan yang lebih baik, tapi juga masa depan yang lebih luas. Jadi gimana teman-teman? Pertanyaannya sekali lagi bukan lagi bisa nggak ya orang Indonesia kerja di luar negeri? Karena itu sudah terbukti bisa. Pertanyaannya sekarang, kalau peluangnya ada, apakah kamu siap untuk ngambilnya? Buat tahu jawabannya teman-teman, yuk kita main dulu sama-sama biar semangat pagi hari ini. Aku pengen ajak teman-teman ambil HP-nya dulu masing-masing untuk bisa melakukan analisa kesiapan merantau terlebih dahulu. Tenang aja teman-teman ya, ini bukan tes atau bukan ujian juga. Nggak ada jawaban benar atau jawaban salah. Di sini tujuan kita cuma satu, bantu teman-teman mengetahui posisi teman-teman pada saat ini. Jadi, apakah mungkin masih di tahap cari-cari informasi? Atau ada yang sudah mempersiapkan diri, atau mungkin sebenarnya udah cukup siap untuk mengambil peluang karir global segera. Jadi sebentar lagi akan muncul QR code di layar, teman-teman bisa lihat juga ya, dan linknya juga akan kami bagikan di chat room. Jadi sekali lagi saya minta teman-teman siapin handphone masing-masing dan mengisi dengan jujur kurang lebih 6 pertanyaan yang akan saya berikan sesuai kondisi teman-teman pada hari ini dan pada saat ini tentu saja. Nggak perlu jawab sesuai ekspektasi orang lain karena hasilnya justru akan lebih bermanfaat kalau sesuai dengan kondisi teman-teman sebenarnya. Udah siap semuanya teman-teman? Nanti kalau hasil sudah terkumpul, kita bisa lihat sama-sama juga ya, seperti apa profil kesiapan peserta webinar pagi hari ini. Oke, kalau gitu kita mulai ke pertanyaan pertama. Teman-teman, aku asumsikan sudah siap ya handphonenya ya. Nah untuk pertanyaan ini, nggak usah malu-malu, jujur aja. Paspor kamu tuh statusnya apa? Sudah aktif? Pernah punya tapi expired? Atau jangan-jangan belum pernah bikin sama sekali? Silahkan pilih jawabannya di handphone masing-masing. Yang sudah submit jawaban boleh jawab atau boleh ketik chat di chat room sudah biar saya tahu siapa yang sudah paling gercep pagi hari ini nih. Silahkan dijawab teman-teman di handphone masing-masing. Kalau sudah jawab, silahkan ketik sudah di chat room Zoom supaya kita semua tahu siapa yang sudah menjawab. Mantap, udah mulai rame ini di chat room. Sudah. Apakah kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua? Kita lanjut ke pertanyaan kedua teman-teman ya. Nah ini nih biasanya yang bikin banyak orang langsung minder duluan. Padahal sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Pertanyaannya sederhana nih, bahasa asing kamu ada di level mana saat ini? Ini English ya teman-teman ya maksudnya. Jadi kalau sudah cukup nyaman untuk ngobrol atau komunikasi sehari-hari silahkan pilih A. Kalau masih ya dikit-dikit paham beberapa kata atau kalimat dasar silahkan pilih B. Atau kalau merasa aku kayaknya masih belum bisa nih, silahkan pilih C. Ingat ya teman-teman, jawab sesuai kondisi saat ini, bukan kondisi yang diharapkan. Karena tujuan sesi ini bukan mencari siapa yang paling jago bahasa asingnya, tapi kita pengen tahu nih titik awal kita ada di mana. Silahkan pilih jawabannya sekarang. Kalau sudah disubmit jawabannya, silahkan tulis sudah di kolom chat Zoom. Pertanyaan berikutnya, saya penasaran nih, seberapa familiar teman-teman dengan yang namanya sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian. Nah, karena kita kalau bicara karir global, employer itu biasanya nggak cuma lihat ijazah, tapi juga lihat kompetensi yang kita miliki. Nah, sekarang silahkan pilih jawaban yang paling sesuai. Kalau sudah punya sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian, pilih A. Kalau belum pernah dengar, sorry, kalau udah pernah dengar tapi belum punya, silahkan pilih B. Atau kalau masih bertanya-tanya, sertifikat kompetensi itu apa ya? Silahkan pilih C. Kalau udah, silahkan ketik sudah di kolom chat Zoom.
Gak ada benar salah ya teman-teman ya. Ini cuma ngecek aja. Oke, udah siap kita ke pertanyaan berikutnya? Sekarang pertanyaannya mulai agak personal nih teman-teman. Coba dibayangin kalau misalnya hari ini ada informasi kalau 6 bulan lagi misalnya tersedia kesempatan kerja di luar negeri yang sesuai dengan minat dan kemampuan teman-teman. Kira-kira reaksinya gimana? Langsung gas dan siap untuk berangkat? Atau masih perlu mikir-mikir? Atau jujur aja masih ada rasa takut atau belum yakin? Silahkan pilih jawaban yang paling menggambarkan kondisi teman-teman saat ini. Gak ada jawaban yang lebih baik dari yang lain. Semuanya valid. Karena kadang tantangan terbesar bukan soal kemampuan aja ya teman-teman ya, tapi soal keberanian juga untuk ambil langkah pertama. Jadi silahkan submit jawabannya sekarang. Yang udah selesai menjawab, silahkan tulis sudah di kolom chat Zoom. Lanjut lagi ke pertanyaan kelima, dan menurut saya ini kayaknya salah satu pertanyaan yang paling penting deh. Karena kan ketika seseorang memutuskan untuk bekerja dan berkarir di luar negeri, yang berangkat kan bukan hanya dirinya sendiri. Ada keluarga yang ikut dukung, doain, bahkan seringkali jadi alasan utama juga kenapa akhirnya seseorang memutuskan untuk berkembang lebih jauh di luar negeri. Nah, saya penasaran nih, kira-kira keluarga tuh udah tahu belum sih? Dan mendorong rencana teman-teman untuk berkarir di luar negeri? Kalau udah tahu dan mendukung, silahkan pilih A. Kalau masih belum pernah dibicarakan secara serius, pilih B. Dan kalau misalnya pernah diobrolin tapi kayaknya lebih kayak nggak boleh gitu, silahkan pilih C. Nah, silahkan pilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi teman-teman saat ini. Yang sudah submit jawaban, silahkan tulis sudah di chat room. Oke, teman-teman, kita sampai di pertanyaan yang nomor 6. Dan pertanyaan ini yang cukup realistis sih kayaknya. Karena selain mental, bahasa, kompetensi, dan persiapan finansial, juga tentu jadi bagian yang penting ya untuk membangun perjalanan menuju karir global teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sudah memiliki tabungan untuk modal awal persiapan? Kalau sudah ada, pilih A. Kalau udah mulai nabung dan udah mulai mempersiapkan diri, silahkan pilih B. Atau kalau belum ada sama sekali, silahkan pilih C. Sekali lagi, ini bukan untuk melihat siapa yang paling siap secara finansial. Justru kita pengen lihat gambaran utuh kesiapan teman-teman saat ini. Jadi silahkan submit jawabannya. Yang sudah menjawab silahkan tulis dan atau sudah di chat Zoom. Ada bonus question nih kita. Nah, pertanyaan bonus teman-teman ya. Kalau besok ada kesempatan memilih jalur karir global, teman-teman paling tertarik yang mana? Hospitality, healthcare, atau masih mau lihat-lihat dulu? Langsung pilih jawabannya, karena saya penasaran nih, kira-kira mayoritas peserta pagi hari ini tim barista, tim waiter, atau tim caregiver? Yuk submit sekarang, dan kalau sudah dijawab, silahkan tulis sudah di chat Zoom. Oke, teman-teman hasilnya udah bisa terbaca ya. Karena pasti teman-teman tadi sudah menghafal juga kira-kira jawaban aku banyakkan A, B, atau C. Dan saya pengen ingetin satu hal terlebih dahulu. Kalau ternyata hasilnya teman-teman masih berada di level pemimpi, itu bukan berarti nggak bisa berangkat. Dan kalau sudah ada di level siap berangkat, itu juga bukan berarti besok langsung naik pesawat. Tujuan dari analisa ini adalah bantu kita untuk mengetahui posisi kita saat ini dan langkah berikutnya yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau hasilnya pemimpi, artinya mimpinya udah ada, tapi persiapannya masih perlu dibangun. Mungkin dari paspor, bahasa, sertifikasi, atau informasi mengenai jalur yang tepat. Nah, kalau hasilnya penjajak, selamat teman-teman. Artinya kamu sudah mulai melangkah dan tinggal melengkapi beberapa bekal penting sebelum benar-benar siap ambil peluangnya. Nah, kalau hasilnya siap berangkat, artinya fondasi dasarnya udah cukup kuat dan sekarang tinggal mencari peluang yang sesuai serta jalur yang aman dan legal. Nah, yang paling penting, nggak ada hasil yang buruk di sini. Karena setiap orang punya titik awal yang berbeda. Dan kabar baiknya, semua level ini bisa naik selama kita mau mempersiapkan diri. Nah, setelah lihat posisi kita masing-masing, saatnya sekarang kita memahami peluang yang sebenarnya tersedia di luar sana. Nah, dari hasil yang tadi kita lihat nih teman-teman ya, ada satu kabar baik. Di level manapun posisi kita hari ini, semuanya bisa naik level, nggak ada yang permanen. Nah, yang hari ini masih pemimpi bisa jadi penjajak, yang hari ini penjajak bisa jadi siap berangkat, selama kita tahu apa yang perlu dipersiapkan dan mulai melangkah.
Dan kabar baiknya yang lain nih, setelah sesi ini teman-teman akan dapetin hasil yang lebih lengkap beserta rekomendasi sektor yang paling sesuai dengan profil masing-masing melalui website Perantau Global. Tapi sebelum kita sampai ke sana ada satu pertanyaan penting. Gimana caranya ya kalau kita mau naik level? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, hari ini kita sudah menghadirkan tiga orang yang akan berbagi dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama akan bahas peluangnya, sektor apa aja sih yang saat ini membutuhkan talenta Indonesia? Yang kedua akan membahas buktinya, sektor apa aja, kemudian pengalaman mereka tuh gimana untuk orang yang sudah menjalani. Dan yang ketiga membahas kuncinya, langkah konkret apa yang bisa mulai teman-teman lakukan mulai dari sekarang. Jadi kalau tadi kita lihat posisi kita saat ini, setelah sesi berikutnya saya harap teman-teman juga mulai melihat arah perjalanan yang pengen dituju ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi utama hari ini. Sekarang saatnya kita belajar langsung dari para narasumber yang akan berbagi perspektif dari sisi industri, pengalaman nyata, dan kesiapan kompetensi. Sesi ini akan ada tiga pembahasan yang seru-seru banget. Yang pertama kita akan bahas peluangnya, setelah itu kita akan mendengarkan cerita nyata dari pengalaman langsung orang yang sudah bekerja di luar negeri, dan terakhir kita akan bahas kunci kesiapan dan kompetensi yang dibutuhkan. Kalau gitu kita intip dulu yuk sedikit perihal profil dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada Mas Martin William dari Daya Talenta Global. Beliau akan bantu kita memahami seperti apa peluang kerja global saat ini, sektor apa yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja Indonesia, dan bagaimana cara melihat peluang tersebut secara realistis. Yang kedua, kita ada Mas Agisna Alifian. Beliau adalah salah satu contoh nyata talenta Indonesia yang berhasil berkarir nih sebagai barista di Arab Saudi. Jadi nanti kita nggak hanya bicara teori, tapi juga mendengar langsung pengalaman dari orang yang benar-benar ada di sana. Dan yang ketiga ada Mbak Rahmi Setiawati, Ketua LSP Universitas Indonesia. Beliau akan membahas satu hal yang sering terlupakan, yaitu bagaimana sertifikasi dan kompetensi bisa jadi pembeda kita nih di antara ratusan ribuan orang lainnya. Jadi bikin kita jadi seseorang yang lebih siap dan lebih dipercaya sama industri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan persilahkan narasumber pertama kita, yaitu Mas Martin William, untuk mulai menjawab kekepoan aku dan aku rasa kekepoan kita semua yang ada di webinar ini. Pertanyaannya adalah, Mas Martin, emang peluang kerja di luar negeri itu sebesar apa sih? Oke, halo selamat pagi Mbak Desta dan selamat pagi Pagi. teman-teman semuanya. Senang banget berkumpul di sini. Sebelum jawab pertanyaan Mbak Desta, aku mau nyampein sesuatu. Aku suka dengan kata mimpi, Mbak. Kenapa? Karena semuanya akan mulai dari mimpi kan. Tapi Betul. nanti perbedaannya adalah apakah mimpi itu kita wujudkan. Ya, dan satu hal yang saya juga suka adalah kata-kata bahwa Allah hanya akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu mengusahakannya sendiri. So that's really really what inspire me. Tapi bicara tentang kesempatannya nih ya, tadi Mbak Desa juga sudah ngomongin sedikit, tapi kesempatan luar biasa besar. Di tahun 2 tahun lalu, setiap tahun kami melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melihat potensi bisnis yang terjadi, tetapi kita selalu melihat satu hal, bahwa banyak dari negara-negara di luar sana yang membutuhkan talenta Indonesia. Mereka suka dengan orang-orang Indonesia, mereka suka dengan culture di Indonesia, dan kesempatannya terbuka luas. Misalnya, satu, kita ngomongin tentang pariwisata dunia. Tahukah teman-teman bahwa sekarang negara-negara di Timur Tengah sedang mendiversifikasi dari yang mereka tadi hanya ngandelin minyak, sekarang mereka sadar minyak akan habis. Jadi yang mereka bangun adalah industri pariwisatanya. Arab Saudi akan host World Cup. Nah, ini kan lagi World Cup season nih ya. Tapi di tahun 2030, Arab Saudi akan menjadi host untuk Piala Dunia. So, kebayang nggak berapa orang yang akan butuh, yang akan hadir di Saudi, berapa industri yang akan mereka bangun untuk tourism mereka. Dan setiap tourism, katakanlah setiap kafe yang berdiri akan butuh mungkin 2, 3, 4 orang menjadi barista, menjadi waiter, menjadi orang yang mendukung industri itu. Belum lagi kita ngomongin perhotelan. Dan misalnya juga infrastruktur terkait dengan tenaga kesehatan. Nah itu juga satu hal yang menarik karena di Timur Tengah industri kesehatan itu sedang dibangun. Kemudian apalagi ya? Jepang katakanlah. Usia orang di Jepang itu harapan hidupnya semakin naik dan mereka akan butuh banyak sekali fasilitas tenaga kesehatan. Jadi numbersnya itu banyak dan kita hanya baru ngomongin di Timur Tengah dan di Jepang.
Sedangkan ketika kita juga mengeksplor negara-negara lain seperti Bulgaria, Eropa-Eropa Timur lainnya, mereka juga butuh banyak sekali tenaga kerja dari Indonesia. Dan bidangnya, kalau Mbak Desta tanya, mungkin satu, dua yang kita sudah bahas adalah pariwisata dan juga kesehatan. Tapi manufacturing, kemudian juga ada building cleaning di Jepang, pengolahan makanan, dan itu sangat banyak sekali jumlahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang, Mbak Desta. Menarik banget ya Mas Martin. Tapi pertanyaan berikutnya yang langsung muncul adalah, seperti tadi yang sudah kita sampaikan di awal. Tapi gajinya tuh beneran menggiurkan nggak sih? Karena jujur aja di media sosial kita kan sering lihat angka-angka yang fantastis gitu ya Mas Martin. Ya, Ada yang bilang kerja di negara A puluhan juta, di negara B puluhan juta. Nah ya. supaya teman-teman dapat gambaran yang lebih realistis, mungkin bisa dibantu jelaskan juga. Kayak posisi apa sih yang saat ini paling banyak dicari? Dan beneran nggak sih gajinya tuh segede itu? Mungkin kalau bisa sekalian disclaimer, Mas, supaya teman-teman bisa memahami langsung bahwa ini gambaran potensi pendapatan dan tentu faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Silahkan, Mas Martin. Oke, thank you Mbak Desta. Sebelum jawab pertanyaan ini, kebanyakan dari negara-negara yang membutuhkan talenta Indonesia adalah negara yang punya standar hidup jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Dilihat dari apa? Dilihat dari gross domestic product-nya. Jadi artinya pendapatan per kapita mereka tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi hanya dari faktor itu saja, sebetulnya standar yang diterapkan mereka di negara-negara itu sudah pasti jauh lebih tinggi daripada, katakanlah kalau di kita katakanlah UMR. Ya. Jadi UMR di Jakarta bervariasi dari 3 sampai 5 juta ya, sampai kalau di Jakarta mungkin sekitar 6 juta. Nah, itu adalah UMR yang seringkali menjadi starting point untuk menetapkan gaji seseorang di Indonesia. Nah, kalau di sana starting point-nya sudah jauh lebih tinggi. Katakanlah di Jepang itu rata-rata ada di sekitar 15 sampai 19 juta. Ya, di Taiwan juga sekitaran segitu. Sedangkan barista di Indonesia nanti mungkin narasumber yang kedua bisa ngomong ya tentang Mas Agisna tentang itu. Tapi katakanlah 3 sampai 4 juta. Sedangkan di Arab Saudi kita bisa start dari 8 9 juta untuk gaji menjadi barista. So, betul Mbak bahwa kalau dari sisi finansial dan kita biasanya hanya tahu ini nih bahwa finansialnya memang jauh lebih besar daripada apa yang kita terima di Indonesia. Dan enaknya lagi, kebanyakan dari negara-negara itu semuanya menyediakan fasilitas akomodasi, ada Wow, food mantap. allowance-nya, kemudian sehingga yang kita terima itu lebih bersih. Kalau Hmm. sekarang katakanlah ya, misalnya di sini kita kerja di Jakarta, kemudian kita harus kos. Nah, itu ada biaya kos lagi kan yang harus dibayar oleh teman-teman. Dari variabel gaji itu juga gitu ya, Mas Martin. Betul. Nah, tapi menurut saya yang jauh lebih menarik, nanti kita diskusikan ya, Mbak. Ada sesuatu yang mungkin bukan hanya finansial loh. Finansialnya sudah pasti centang, udah yakin deh pasti akan dapat lebih tinggi, ya kan? Dan bisa nabung. Nah, tapi ada hal yang jauh lebih berharga daripada itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hmm. Dan saya yakin banget ya Mas Martin banyak yang langsung fokus ke angka di slide ini. Tapi Betul sebelum lah. tapi sebelum teman-teman jadi terlalu bersemangat, saya mau minta Mas Martin bantu jelaskan dulu. Jadi angka-angka ini kan tadi udah jelas ya, karena mereka memang UMR-nya juga tinggi. Kemudian tapi memang ini realistis ya, dan tiga posisi yang tayang di layar kita sekarang memang available gitu ya Mas Martin ya. Yes, kesempatannya available dan semuanya juga memang sudah kita kurasi. Jadi kami sebagai perusahaan P3MI juga selalu mengkurasi klien yang datang ke kami dan Hmm. mengatakan bahwa ada standar tertentu yang harus disampaikan. Dan itu juga sebetulnya sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia kok terkait dengan standar gaji yang harus dimiliki. Nah, jadi semua yang terpampang di sini ini bukan hanya iklan atau jualan ya. Tapi Ya. rata-rata sebetulnya adalah memang kondisi yang ditawarkan oleh pekerjaan di luar negeri, Mbak Desta. Luar biasa. Terakhir nih Mas, aku tuh penasaran banget karena kan banyak yang sudah terpapar terkait dengan potensi kerja di luar negeri, tapi cara berangkat jalur resmi tuh gimana? Kan suka banyak calo yang Hmm, bertebaran juga kan Mas, seliweran. ya, Nah, ya. ini gimana tuh Mas kira-kira bedainnya? Oke, thank you Mbak. Ini pertanyaannya bagus banget. Karena teman-teman kan berusaha mau mulai mewujudkan ya. Nah, satu hal yang harus diperhatikan adalah setiap pekerjaan di luar negeri sekarang itu sudah diatur oleh KP2MI.
Jadi KP2MI perpanjangan tangannya adalah Perusahaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia namanya, P3MI. Dan Daya Talenta Global adalah salah satu P3MI itu. Jadi ini adalah jalur resmi yang dipercaya. Kenapa? Karena di setiap prosesnya itu selalu ada verifikasi dan validasi. Jadi misalnya ketika ada orang yang butuh tenaga kerja, mereka akan divalidasi oleh perwakilan kita di negara itu. Dan mereka harus dapat capnya. Sehingga semuanya pasti aman, diketahui oleh negara, dan menjadi perlindungan untuk teman-teman semua. Dan kalau melanggar itu, P3MI bisa langsung di stop dan diberikan Hmm. hukuman, ya kan? Nah, permasalahannya adalah selain ada P3MI, ada orang-orang yang seringkali kita sebut sebagai calo atau broker. Nah, Hmm. orang-orang inilah yang kita harus pastikan apakah dia terafiliasi dengan P3MI resmi atau tidak. Hmm. Karena seringkali ini menjadi celah untuk orang menjanjikan harapan, kemudian mereka belum apa-apa sudah bayar di depan dan tidak jadi berangkat. Nah, saya rasa itu yang menyebabkan banyak orang ragu untuk pergi ke luar negeri. Padahal kalau kita memilih partner yang tepat dan everything is safe, bahkan ketika teman-teman sudah pergi pun, Daya Talenta Global akan selalu monitor dan pantau teman-teman dari dari Indonesia. Nah, jadi ini di slide ini sih sebetulnya banyak sekali ciri-cirinya ya. Salah satu yang saya mau bilang Mbak Desta adalah jangan pernah berangkat ke luar negeri tanpa tanda tangan kontrak kerja di Indonesia. Hmm. Jadi kalau ada yang bilang, udah nih kamu bagus, kamu pergi aja dulu ya, nanti kita tanda tangan kontrak di sana. No, ya, karena sesuai peraturan semuanya harus ditandatangani di sini. Ada perjanjian penempatan antara perusahaan DTG P3MI dengan talent, dan si talentnya juga harus dapat kontrak kerja dengan si pemberi kerja di negara itu. Hmm. Nah, jadi dan kemudian yang kedua adalah kalau ada yang meminta biaya di depan, ya, tapi ini biaya penempatan ya, bukan biaya Hmm. pengembangan ya, Mbak. Kalau ada yang bilang kamu loh, kamu mau pergi, kamu harus bayar dulu ke saya 20 juta. Dan no. Kamu hanya akan harus bayar kalau sudah dapat kontrak kerja. Ya. Ya, dan satu lagi banyak orang mengakali tentang imigrasi. Jadi dari pakai visa turis. Kayak yang penting kamu Hmm. masuk dulu ke negaranya, nanti kamu dicariin kerjaan di sana. No, kamu harus berangkat dengan menggunakan visa kerja. Titik. Untuk menjaga keamanan di sana gitu ya, Untuk Mas menjaga Martin ya. keamanan di sana dan untuk ya supaya kamu lebih tenang aja karena seperti yang tadi saya bilang Mbak Desta, bukan hanya finansial, tapi ketika kamu datang ke negara itu banyak sekali kesempatan di luar finansial yang bisa kamu dapetin. Kamu mau jalan-jalan jadi lebih tenang, bisa menunaikan ibadah haji dan umroh gitu ya. Karena banyak banget dari yang kami berangkatkan dalam 1, 2, 3 bulan pertama mereka udah bilang, Hai Pak, saya lagi di Madinah dan saya lagi di Mekah nih menunaikan umroh. Enak banget ya. Enak banget. Work, travel, repeat in literal. Exactly. Saya mantan pekerja migran Indonesia dan saya bisa bayangin ketika saya di waktu itu di Eropa, kita bisa jalan-jalan hampir ke semua negara Eropa dan melihat banyak banget, misalnya ke Ceko lah, ke Hungaria lah, dan melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tadinya sebelum saya ke Belanda, Mbak Desta, paling jauh mungkin cuma ke Medan kali ya. Tapi setelah lihat itu tuh kayaknya itu betul-betul pengalaman yang tidak pernah bisa dibeli dengan Tapi Mas, kalau misal tadi kesebut misal 20 juta, anggaplah gitu ya. mm-mm. Kalau saya belum punya modal 20 juta di awal, saya kan ke sana juga mau nyari kerja. Nah, Daya Talenta Global punya solusinya nggak sih untuk kondisi-kondisi yang seperti itu? Oke. Kita memahami sih bahwa untuk kita melakukan sesuatu yang mengubah hidup kita gitu ya, pasti akan ada modal yang harus dilakukan. Ada modal yang harus dimiliki gitu ya. Nah, satu pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengusahakannya dengan relasi, dengan orang tua kita. Kita mengusahakan sendiri karena this is titik di mana kita akan berusaha mengubah hidup kita gitu ya. Dan kebanyakan biaya itu muncul justru karena keperluan kita sendiri, misalnya pembayaran visa, paspor,
biaya-biaya keberangkatan dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya pada ujungnya memang tidak bisa diusahakan, misalnya begitu, sebetulnya sudah banyak sekali fasilitas yang di-provide Mbak Desta. Termasuk di Daya Talenta Global kita bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional yang mereka akan bisa membantu istilahnya adalah menjembatani, ya. Karena teman-teman bisa bayar nggak? Bisa setelah kerja, gajinya tadi besar, bisa bayar balik, ya kan? Nah, tapi sebelum bisa dapat itu, teman-teman akan ditalangi dulu, ya kan? Dan Ah, dan kenapa penting untuk itu terjadi terus-menerus? Karena uang yang dibayarkan balik oleh teman-teman itu akan dipakai untuk ribuan orang lain lagi. dimanfaatkan untuk orang-orang yang lain juga pengen berangkat ke luar negeri gitu ya Mas Martin Betul ya. banget, Mbak Desta. Ya, ya, ya. Jadi kalau thank you so much ya Mas Martin untuk informasinya yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau saya boleh simpulkan, hari ini tuh kita belajar bahwa peluang kerja di global itu memang nyata ya Mas Martin ya. Yes, Kebutuhan tenaga kerjanya juga besar dan jalurnya pun terbuka untuk semua orang, terutama yang hadir di webinar pada pagi hari ini. jalur Tapi resmi ya. jalur resmi. Nah, betul, karena ada satu hal yang menurut saya sama pentingnya, bukan cuma soal bisa berangkat, tapi berangkat lewat jalur yang resmi dan benar ya Mas Martin ya. Exactly. Karena kayak Yes. sayang banget kalau udah punya semangatnya, udah punya mimpinya, tapi akhirnya terjebak informasi yang salah atau proses yang tidak resmi. Nah, karena itu teman-teman sekali lagi thank you Mas Martin. Nah, Sama-sama, kita Mbak. setelah bicara tadi peluangnya, sekarang rasanya tepat untuk kita bisa lebih lanjut berdiskusi tentang kenyataannya. Karena mungkin ada yang berpikir, oke, saya udah lihat peluangnya, tapi apakah benar ada orang yang seperti saya nih orang biasa benar-benar berhasil ngejalaninnya? Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa dengar langsung cerita dari seseorang yang berada di posisi yang dulunya sama seperti teman-teman. Gimana caranya ya, gitu kan? Nah, sekarang beliau sudah ada di Arab Saudi, mengambil kesempatan yang ada dan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Agisna. Halo, apa kabar semuanya? Jadi Apa gimana kabar Kakak baik di ya? sana jam berapa nih di Saudi sekarang? Di sini masih jam setengah 7 pagi. Wah, setengah tujuh Sekitar pagi. Kalau di sini kita makan nasi uduk, itu. di sana sarapan apa tuh Mas Agisna? Seperti barista pada umumnya, ngopi aja. Boleh ya Mas Agisna diceritain nih ke teman-teman. Gimana sih perjalanan awalnya sampai akhirnya bisa kerja di luar negeri? Mulai dari dulu kerja apa di Indonesia, kemudian sekarang kerja apa dan jadi apa di sana? Oke, kebetulan memang background udah kerja sebagai barista sejak di Indonesia sekitar 2020-2021. Sudah mulai jadi barista, terus ngerasa kayaknya em, nggak cuman skill aja yang perlu di-upgrade, tapi penghasilan juga perlu nih di-upgrade gitu. Karena ngelihat Betul, ngelihat betul. realita di Indonesia gitu-gitu aja ya. Mungkin banyak juga barista-barista di Indonesia yang gajinya lumayan banyak, di atas UMR bahkan. Beberapa kenalanku juga ada, cuman bisa sampai di titik itu juga nggak gampang dan mereka bilang ada hokinya sih, mereka ketemu owner yang baik dan lain-lain. Hmm. Uh, maka aku mengambil langkah ke luar negeri karena menurutku dapat exposure kerja di luar negeri ketika mungkin someday mau balik lagi di Indo itu bisa jadi nilai plus juga ya Ya, menurutku gitu. jadi ada bargain power lebih dibandingkan dengan kandidat lain yang belum pernah keluar negeri gitu ya, Mas Agisna ya. Ya, Terus aku pengen nanya, Mas, rasanya tuh gimana sih pas pertama sampai di sana? Apakah ada yang bikin kaget atau ada wawasan baru yang bikin, wow, alhamdulillah ya aku mengambil jalan ini gitu. pertama yang bikin kaget adalah um, behavior orang sini ya. Kalau kita banyak tahu mungkin orang-orang Indo biasanya ngopi, kopi susu manis segala macam. Oh, itu aku. Heeh. Apalagi cewek, ya betul. Cuman, cuman ternyata di sini mau cowok mau cewek semua orang minumnya dari yang muda sampai yang sudah berumur yang lebih senior pun kopinya kopi hitam sih sebenarnya. Itu yang menurutku apa ya? Ini keluhanku sebenarnya di Indo. Bosan banget lagi di ngebar di Indo tiap hari bikinnya kopi susu kopi susu kopi susu ya di sini juga kopi susu sih sebenarnya cuman lebih ke latte flat white yang lebih klasiknya aja
sama Hmm. black coffee-nya. Jadi beneran buat buat orang-orang, buat barista-barista yang punya keluhan sama, skill kalian beneran kepake di sini. Oh, jadi nggak main sama kental manis ya di sana ya? Betul, jarang banget di sini. Sama Oke. gula aren nggak ada di sini. Nah, terus Mas, terkait dengan penghasilan yang didapat di Saudi, benar-benar seberpengaruh itu nggak sih Mas sama perubahannya buat hidupnya Mas Agisna dan juga keluarga? Alhamdulillah, eh, upgrade upgrade banget ya. Punya tabungan, terus kebetulan aku Wow. punya punya adik yang masih sekolah juga. Kalau misalnya ada kebutuhan yang mungkin bisa aku bantu. Tapi baik lagi ya Mbak, bukan cuman finansial. Tadi juga kata Mas Martin, mungkin udah dijelasin pertama, bukan cuman dari finansial, karena aku ditempatkan ya, dapat penempatan di Madinah, secara spiritual juga ngaruh sih ke aku. Masya Mungkin Allah. aku dulu ngerasa ya kita sebagai aku sebagai Muslim eh, punya hubungan garis vertikal dan garis horizontal ya. Ya. Aku sebagai manusia yang emang sudah sewajarnya butuh sosialisasi, punya banyak teman, berkomunikasi dengan siapapun, punya komunitas apa segala segala macam. Ketika ada penempatan di sini, bukan karena aku nggak punya teman, ketemu orang-orang baru, mungkin di Indo garis horizontal aku sudah sudah fulfilled gitu ya. Hmm. Tapi garis vertikalnya masih setengah atau gimana. Ya aku juga sebagai manusia nggak munafik, banyak banyak kurangnya, apalagi secara ibadah. Ketika penempatannya dapat di Madinah, mungkin garis horizontal aku sudah fulfilled, tapi yang harus aku perbaiki garis vertikalnya gitu. Gitu. Mantap. Jadi itu mungkin salah satu juga jawaban tantangan terberatnya di sana bisa diatasi karena kebetulan penempatannya di Madinah gitu ya Mas Agisna ya. Gitu. Ya, alhamdulillahnya seperti itu sih, Mbak. Luar biasa. Ya. Kemudian aku pengen nanya deh Mas, persiapannya kalau untuk sebelum berangkat kemarin tuh sebelum berangkat ke Saudi gitu ya, seberapa ngebantu sih proses sertifikasi kompetensi dan juga persiapan bahasa yang Mas Agisna lakukan sebelum berangkat kemarin? Oh, sertifikasi justru paling ngebantu ya, karena ya orang kita kan nggak kenal sama user, kita nggak kenal sama orang yang mau nge-hire kita. Sertifikasi amat sangat membantu, amat sangat membantu banget karena eh, kebetulan di sini kalau misalnya mau nge-hire orang nggak kayak di Indo ya, ada banyak banget requirement-nya, banyak banget kualifikasinya, batasan umur lah apa segala macam, Hmm, harus bisa nerbangin pesawat, harus bisa bawa tank. eh requirement-nya Kalau di nggak sini kira-kira gitu ya. iya requirement kadang-kadang cuma nggak make sense gitu. Eh, di sini sertifikasi sekali lagi ngebantu banget karena ya itu jadi bekal buat kita. Oh iya, yang mereka mau hire ini benar-benar punya skill gitu, dari basic knowledge mungkin sebagai barista ya, karena barista, terus tentang eh, cara kerja workflow di bar seperti apa, terus Iya, dari iya, bahasa iya. juga gitu sih, seperti Jadi itu sih Kak. sertifikasinya ini yang berbicara sendiri mewakili dirimu gitu ya. Betul 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 betul. Iya, iya, iya. Keren banget sharingnya Mas Agisna. Thank you so much ya Mas udah meluangkan waktunya di setengah 7 paginya di Arab Saudi sana. Dan udah memberikan Juga. informasi yang luar biasa untuk bisa buka wawasan kita terkait kerja di luar negeri. Menarik banget kan teman-teman? Kalau kita perhatikan cerita Mas Agisna tadi, ternyata yang bikin beliau bisa sampai kerja di Arab Saudi itu bukan cuma karena hanya ada lowongannya, tapi karena Mas Agisna berhasil menunjukkan bahwa dirinya emang siap dan emang kompeten. Nah, bicara tentang kompetensi, mungkin ada yang nanya nih, kalau saya punya skill, tapi gimana perusahaan di luar negeri bisa percaya kalau saya adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut? Karena kan mereka, seperti yang tadi Mas Agisna bilang, mereka belum pernah ketemu kita,
belum pernah lihat kita kerja secara langsung. Nah, kayaknya nih ada kaitannya sama sertifikasi profesi. Nah, untuk membantu kita memahami bagaimana standar kompetensi, sertifikasi, dan kesiapan kerja itu dilihat oleh industri, saya pengen ngajak narasumber ketiga kita, Mbak Rahmi Setiawati selaku Ketua LSP Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mbak Rahmi. Selamat pagi Mbak Desta, selamat pagi teman-teman. Wah, luar Selamat biasa pagi ya. ya. Mbak, kita langsung aja deh, karena pasti teman-teman yang di sini penasaran banget. Kenapa sih kompetensi tersertifikasi itu penting banget buat kerja di luar negeri? Ya, ya Mbak Desta tadi udah disampaikan juga tuh sama Mbak Agisna ya. Jadi luar negeri butuh bukti Mbak, bukan hanya Ah, janji. Butuh bukti yang dimana dengan adanya sertifikat kompetensi itu merupakan pembuktian bahwa seseorang itu dapat kerja apa gitu. Nah tadi Mas Agista bilang ya, dibuktikan bisa menjadi seorang barista gitu. Nah, jadi sangat penting sekali nih Mbak sertifikat kompetensi karena merupakan satu pembuktian ya seseorang itu memiliki kompetensi yang jadi sertifikasi kompetensi itu bahasa global lah Mbak. Jadi si hmm, bahasa global buat skill kemampuan yang dimiliki tadi ada skillnya, ada eh, pengetahuannya, ada sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi gitu. Yang artinya sudah siap nih bisa melakukan pekerjaan tertentu, bukan hanya sekedar janji. Itu yang kenapa perlu kita pahami nih untuk para teman-teman di sini nih. Jadi ketika tadi Mbak Desa juga disinggung kan, jangan hanya modal nekat nih gitu. iya. Karena kan ada juga teman-teman yang mikirnya kayak, aku kan udah lulus SMK, aku udah lulus D3 misalnya. Ijazahku tuh cukup nggak sih? Karena kan pasti mereka pengen tanya juga gitu loh, Mbak, apa sih bedanya lulusan yang siap sama lulusan yang belum gitu kan? Ya, jadi dengan tadi yang Mbak Desa udah punya ijazah nih, tapi kok udah sekolah nih ya kan sampai 3 tahun, 4 tahun mungkin ya. Tetapi kenapa itu bisa belum bekerja gitu? Nah, inilah makanya dengan adanya dikatakan siap bekerja itu adalah ketika seseorang itu punya kemampuan skill yang bisa sesuai dengan standar kerja. Nah, itu dibuktikan Hmm. dengan sertifikat kompetensi. Sementara kalau misalnya kita tadi punya ijazah itu adalah proses belajar yang dimana merupakan hasil dari proses pembelajaran. Jadi kalau bicara bedanya lulusan siap sama versus belum, Mbak. Jadi yang siap itu yang 3S, Mbak. Apa tuh, Mbak? Skillnya sesuai dengan SOP, Wah, kemudian ada bener-bener. sertifikat bukti, kemudian yang ketiga siap mental kerja nih, Mbak. Jadi Wah, perlu juga tuh. keren. Jadi dia Betul, bisa betul, betul. masuk ke dalam sebuah tim. Karena tadi kan di awal kan sudah disampaikan ya, jadi dengan sertifikat kompetensi sebagai pembuktian dia dapat melakukan pekerjaan apa sesuai dengan standar kompetensi yang dimilikinya. Jadi nggak mulai dari nol tuh Mbak, jadi udah paham tuh standar kompetensinya. Jadi bisa dibuktikan. Saya bisa jadi barista nih, saudara Mas bisa. Buktinya apa? Bisa tadi membuat jenis-jenis kopi ya Mas ya. Kalau di sana itu ya, di sini dong kayaknya ada yang gula aren ya. Kalau di sini beda Aku ya. merasa Nah, terpanggil kopi susu gula aren. jadi itu yang membedakan yang dimana sudah siap gitu. Tidak dan perusahaan tidak mengajari lagi dari nol Ya, gitu. berarti Itu yang ketika di kemudian maka hire emang bisa langsung kerja ya gitu ya, Mbak. pajak Nah, ya. kalau untuk Jadi tidak BNSP, boleh Mbak, dari nol lagi. BNSP ini Hmm. tuh langsung bisa dipakai di luar negeri nggak sih? Nah, itu BNSP itu sebagai fondasi yang kuat juga Mbak untuk negara-negara ASEAN. Jadi memang Hmm, standar BNSP itu asal lembaga badan sertifikasi nasional resmi yang ada di pemerintah Indonesia. Jadi sudah melakukan harmonisasi dengan negara-negara ASEAN. Jadi teman-teman di sini ketika tadi bekerja di bidang hospitality industry maupun caregiver tadi ya di negara-negara lain itu sudah menjadi fondasi yang kuat untuk bahwa standar kompetensi kerja kita tuh sama dengan negara-negara yang lain. Jadi mereka sudah menerima kita dengan standar kompetensi yang sama. Jadi artinya tadi kan negara luar negeri kan butuh bukti tadi Mbak, butuh bukti. ya. eh, Jadi kita anggap tadi sertifikasi itu atau bahasa global buat skill. Jadi dengan sertifikat BNSP, HRD langsung paham nih standar kompetensi kerja. Memang Jadi dari bisa profesi juga ini dia sudah ya mencapai
parameter kemampuan yang dibutuhkan oleh industri gitu ya Mbak Rahmi ya. Ya, jadi sudah memang diakui dan Ya, bisa ditambah mungkin untuk Jepang, Korea Timur Tengah, Korea maksud saya Timur Tengah itu BNSW bisa jadi nilai plus Mbak. Jadi nanti bisa mantap. ditambahkan misalnya dengan tadi tes bahasanya yang tadi di awal Mbak Desa sudah sampaikan. Jadi Ya, BNSW ini sebagai tiket langsung lah istilahnya nih, sebagai tiket langsung yang paling kredibel gitu. Karena ya, tadi ya, ya, ya. kita sudah bicara antar G2G gitu. Nah ini yang Mantap. teman-teman nih siapkan bekal ini gitu. Jadi memang apa ya? eh Tadi kan Mbak Desta bilang ya. Jadi ijazah kita perlu, tetapi tadi Untuk jadi ijazah memang lulusan yang siap, ya ijazah didampingi dengan dampingi dengan sertifikasi profesi. nah Luar ijazah proses biasa. belajar, Mbak. Iya, ijazah Jadi nggak membuktikan bahwa kamu sudah belajar. Tapi belajar ya, menentukan kamu bisa kerja atau mau tidak itu gelar, sertifikasi gitu ya tetap Mbak Rahmi ya. kompetensi, yes, gitu. Luar biasa. Terakhir nih Mbak, buat peserta yang tadi mengikuti analisa kesiapan merantau masih di level pemimpi, ada nggak sih Mbak langkah persiapan yang menurut Mbak Rahmi harus bisa dilakukan atau Mbak Rahmi rekomendasikan lah untuk mereka? Baik, jadi berhenti bermimpi, tapi mulai action, mulai bergerak, Mantap. mulai dengan langkah-langkah nyata gitu. Pertama, tentukan satu jurusan atau misalnya satu kompetensi bidang atau passion lah yang tadi kayak Atau dari Mas 3 Anies pekerjaan sampaikan. tadi mau yang mana gitu ya Mbak Rahmi ya? Baru Ya, mulai dari mau yang situ mana? ya. Ya, Benar, 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 tentukan. benar. Kemudian tentukan standar kompetensi kerja untuk yang sesuai dengan bidang tadi di kita sudah ada tuh barista. Standar kompetensi kerja untuk barista atau ada beberapa di hospitality and industry yang sudah juga standar dengan ASEAN. Jadi pertama tentuin satu tujuan ya passionnya jurusannya, kemudian negara tujuan yang mau teman-teman di sini mau tuju gitu. Sesuaikan dengan tadi yang saya bilang standar kompetensi kerjanya. Ya, Jadi dari situ mana yang kemudian dilakukan dengan tadi ya saya katakan udah punya bekal ilmu pengetahuan ya dengan melalui ijazah tadi, tetapi perlu eh, cari lagi ikut pelatihan misalnya, ikut pelatihan-pelatihan, ikut uji sertifikasinya yang merupakan pembuktian. Nah, disesuaikan dengan apa persyaratan di negara tujuan tersebut gitu. ya, Tetapi ya, ya, bekal ya. dasarnya udah dimiliki kompetensi eh, baik pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kerja yang dipilih dan sesuai dengan negara tujuan. Jadi standar standar itulah yang menjadi bukti bahwa kita dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Requirement yang diminta gitu Ya, ya Mbak ya. sesuai dengan Luar requirement yang diminta. biasa. Terima kasih banyak Mbak Rahmi penjelasannya yang sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua yang punya Terima minat kasih jadi sama. perantau global yang siap. Nah, baik teman-teman, sekarang saatnya dan waktunya untuk mencari jawaban atas kegalauan kamu semua. Karena waktu kita terbatas, mungkin kita akan pilih maksimal 3 penanya aja. Jadi kalau ada yang pengen ditanyakan, baik soal peluang kerja di luar negeri, proses persiapan, sertifikasi, nanti akan dijawab langsung sama narasumber kami. Silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom sekarang. Nah, tulis nama dan pertanyaannya, nanti saya akan coba pilih beberapa yang paling relevan untuk kita bahas bersama. Jangan malu bertanya, karena pertanyaan kalian bisa jadi juga mewakili apa yang menjadi pertanyaan di kepala teman-teman saat ini juga yang ada di webinar. Jadi silahkan saya tunggu pertanyaannya di kolom chat. Nanti bisa langsung ditulis juga. Saya mau nanya ke Mas Martin, saya mau nanya ke Mbak Rahmi, saya mau nanya ke Mas Agisna misalnya. Silahkan. Ada satu nih ya, atas nama Rina ya. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, apakah webinar ini juga membahas peluang pekerjaan white collar? Karena saya melihat topik yang dibahas lebih banyak terkait pekerjaan blue collar. Kira-kira siapa yang akan menjawab narasumber kita dari Mas Martin mungkin ya? Ya. Silahkan Mas Martin. Oke, thank you Mbak Desta, Mbak Rina, thank you. Menurut saya memang sekarang ketika kita ngomongin tentang kesempatan kerja di luar negeri yang jauh lebih luas itu adalah yang dalam istilahnya Mbak Rina itu adalah blue collar ya. Karena ini adalah yang pekerjaan-pekerjaan yang paling dasar.
Nah, tapi apakah yang didapatkan dari apa yang tadi sudah kita diskusikan berdasarkan yang saya share, Mbak Rahmi share, dan Mas Agisna share, itu sebetulnya juga sangat relevan dengan apa yang disebut dengan white collar. Peluangnya ada nggak? Ada. Jadi kalau misalnya kita ngomong di Jepang, itu ada yang disebut dengan visa Gijinkoku, artinya engineering, kemudian beberapa terkait dengan human resources, itu juga ada di situ kesempatannya, ya. Biasanya nanti pengalaman apa kriterianya itu akan jauh lebih tinggi. Misalnya dalam sisi bahasa di pekerjaan-pekerjaan yang disebut blue collar atau kalau di Jepang itu namanya tokutei gino, ya, visa kerja specified skilled workers itu membutuhkan level bahasa misalnya N4, ya kan? Jadi teman-teman harus tersertifikasi bahasa N4. Tapi kalau di white collar-nya, di Gijin Kokunya, maka butuh levelnya misalnya N2. Nah, jadi yang berbeda, prinsipnya semuanya sama, bahwa teman-teman harus siap, harus punya mimpi, harus siap gitu ya, dan melihat bahwa bekerja di luar negeri itu bukan cuma soal financialnya juga, tapi ya untuk persiapannya dan kenapa pentingnya sertifikasi itu semuanya sama, mau di blue collar maupun di white collar. Dan satu lagi kalau aku boleh nambahin Mbak Desta, tadi diskusi sama Bu Rahmi, sertifikasi itu adalah yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi artinya adalah memiliki kompetensi yang diartikan memiliki sertifikasi terhadap kompetensi tertentu. Jadi itu memang sudah sesuai dengan undang-undang. Mudah-mudahan aku menjawab Mbak Rina ya. Nanti kalau terkait dengan lowongannya atau peluangnya, itu harus sering-sering cek di perantauglobal.com. Thank you, Mas Martin. Jawabannya ini udah mulai banyak masuk. Kemudian pertanyaan nomor 2, ini kayaknya aku gabungkan beberapa pertanyaan jadi satu karena kurang lebih substansinya sama. Di sini ada yang bertanya dari Mbak Roza dan juga Mas Galang tadi ya kalau yang saya baca. Saya izin sampaikan pertanyaannya. Saya tamatan D3 Tata Boga, apakah masih bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi karena usia tidak muda lagi dan apa masih punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan? Mas Galang di sini juga menyampaikan, saya usia 38 tahun, apakah masih bisa bersaing atau bisa lebih ketat juga? Karena kesempatannya apakah mungkin lebih sedikit? Apakah juga ada bimbingan setelah course ini termasuk dengan dana talangannya? Kemudian juga ada juga terkait dengan dana talang, apakah 100% disiapkan? Apakah ada jaminannya? Apakah juga daya talenta global memberikan pendampingan? Kalau gitu kayaknya ini harus dijawab sama Mas Martin sih. Silakan Mas. Oke, jadi diborong ya. Borong langsung. Pertama, kalau terkait dengan kesempatan untuk teman-teman yang berusia di atas 38 tahun gitu ya. Sebetulnya betul ada batasan usia ketika diminta oleh user gitu ya. Tapi itu juga masih bervariasi kok. Jadi kita pernah melihat yang truck driver untuk di Jepang usianya boleh 40 tahun gitu ya. Rata-rata yang di Saudi batas 38 tahun itu memang sesuatu yang menjadi batas atas ya. Tapi biasanya dilihat case by case. Kalau 38 tahun tapi sertifikasi, kompetensinya mumpuni, dan punya skill yang lainnya tentu menjadi pertimbangan yang lain. Nah, kalau batas bawahnya clear, batas bawahnya itu ada di 21 tahun ya untuk masuk ke Saudi maupun ke 20-an tahun tuh di sekitar di Taiwan itu boleh gitu ya. Kalau di Jepang mereka mengizinkan 18 tahun untuk di bidang-bidang yang termasuk ke dalam specified skilled workers. Nah, jadi kalau pendampingan, nah itu justru adalah peran dari P3MI. Harusnya ya, jadi saya tidak katakan semua P3MI, tapi Daya Talenta Global itu memang salah satu yang komit terkait dengan pendampingan. Kenapa sih? Bedanya apa? Karena kami adalah salah satu P3MI yang asalnya itu bukan dari P3MI. Pada zaman kita mengirimkan banyak domestic workers ke Saudi misalnya gitu ya. Dulu dikenalnya PJTKI. Tapi kami lahir justru dari konsultan SDM yang sudah 28 tahun berkiprah di Indonesia dengan klien yang mungkin kita sudah punya 30-an ribu data leaders-leaders di Indonesia pada saat mereka di-assess di Daya 5. Nah, jadi itu salah satu perbedaannya Mbak Desta.
Untuk Kemudian dana talang gimana, Mas Martin? dana talang ya. Nah, dana talang itu memang ada term and conditions-nya tentu ya, karena ini bagian dari manajemen risiko. Tapi pada dasarnya dana talangnya bisa kita provide gitu ya, selama teman-teman memenuhi persyaratan dan mekanismenya biasanya semuanya akan ditalangi ya. Tapi ada biaya yang memang harus ditanggung di awal yang kita sebut sebagai biaya komitmen, ya kan? Nah, tapi semuanya ini nanti akan dibagi ke dalam berapa bulan. Tergantung dari penghasilan yang akan diberikan, yang didapatkan, sorry. Nah, jadi itu adalah penghitungan-penghitungan nanti yang akan dilakukan setelah teman-teman lolos atau dinyatakan terpilih untuk pergi ke suatu pekerjaan gitu. Tapi pada intinya kita akan provide dan selalu mendampingi teman-teman untuk mendapatkan fasilitas dana talang itu. Begitu, Mbak Desta. Ya, karena kita masih ada waktu, saya coba angkat beberapa pertanyaan lagi. Ini ada Mas James Rabbani. Izin bertanya, apakah gaji bersih setelah dipotong biaya hidup di negara tujuan memang lebih worth it daripada kerja di Indonesia? Karena banyak yang bilang ujung-ujungnya sama aja. Karena walaupun di Indo gaji lebih kecil, tapi biaya hidupnya lebih murah. Mohon pencerahannya. Kayaknya yang tepat nih jawab Mas Martin atau Mas Agisna ya. Agisna. Silahkan Mas Agisna. Oke. Sebenarnya gaji bersih yang udah didapat kalau di Indo kan kita punya ada pajak penghasilan ya tiap tahun. Kalau di Saudi sendiri kita nggak kena pajak penghasilan tuh, mau penghasilan yang berapapun setahu gue gitu. Jadi nggak ada pajak penghasilan. Terus kita udah diakomodasi juga, dapat rumah, dapat Oh, rumah di tempat tinggal disediakan juga ya transportasi Mas juga ya? kalau betul betul. Hmm. Kalau misalnya transportasi, kalau misalnya akomodasinya lumayan jauh, misalnya kayak saya dari outlet ke rumah agak jauh sekitar 20 menit eh, dikasih driver atau enggak ada pilihan lain biasanya company nyediain skuter biasanya atau sepeda Hmm. buat buat transportasi dari outlet ke dari rumah ke outlet begitu pun sebaliknya gitu. Eh, buat saya sendiri balik lagi ke pergaulan ya kalau di sini kebetulan saya orangnya juga nggak yang banget eh, gaul yang begitu apalagi di sini rasanya cuman eh, nambah knowledge nambah upgrade eh, tentang kerjaan paling sisanya kalau saya lagi jenuh lagi overwhelming sama kerjaan ngajak teman emang yang pekerjaan kebetulan ada orang Indonesia juga di sini jalan-jalan cari makan ke restoran Indo makan nasi Padang di sini gitu udah sih gitu doang Pak kalau nggak ke Masjid Nabawi ke Masjid Kuba deket gitu Masya kayak 15 menit Allah. 20 menit gitu aja sih Jadi worth it ya Mas Agisna ya. Maksudnya gitu dengan kata-kata tadi sama amat aja dong sangat kayak di worth it Indonesia sih. jauh jadinya ya sebenarnya ya. Enggak sih kalau api kalau kalian ngekos ya kayaknya udah itu apa costing aja udah udah misalnya bisa bisa seperempat dari gaji gitu bisa bahkan kalau misalnya yang di Jakarta bisa bisa lebih dari itu gitu Hmm. begitu Jadi belum makan kebetulan di sini juga makan nggak yang susah-susah banget kalau misalnya memang hmm. nggak cocok sama sama makanan di sini kalian tetap bisa kayak di sini deket sini kebetulan saya dari outlet deket banget sama sama Universitas Madinah gitu ya yang emang isinya perantau-perantau semua ada supermarket emang supermarket khusus orang Indonesia jadi barang-barang Indo masuk di situ semua gitu jadi nggak yang homesick homesick banget Ya, menarik. gitu. Jadi keywordsnya adalah dan the answer is it's worth it. Alhamdulillah. Nah, karena waktunya Hmm. kayak terbatas, nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa disambung karena kita masih ada langkah-langkah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan. Karena pasti tentu pikirannya teman-teman saat ini adalah terus abis ini aku harus ngapain? Tenang, nggak perlu langsung beli tiket pesawat, tapi yang dibutuhkan sekarang tuh cuma satu. Langkah pertama, langkah awalnya teman-teman nih. Dan kabar baiknya, langkah pertama itu gampang, gratis, dan bisa mulai hari ini juga. Yuk kita lihat sama-sama kira-kira langkah pertamanya apa ya? Nah, ini kurang lebih sebenarnya membantu jawab Pak
juga dari pertanyaan teman-teman tadi mungkin yang belum sempat terjawab di sesi Q&A. Jadi di sini sebenarnya kami ingin bantu teman-teman mengubah mimpi kerja di luar negeri jadi rencana yang nyata. Caranya sederhana banget. Hari ini silahkan teman-teman bisa ambil dulu sertifikat kehadiran webinar Work Travel Repeat di aplikasi Perantau Global. Jadi di situ teman-teman bisa lengkapin lagi analisa kesiapan merantau. Kemudian teman-teman jadi benar-benar akan tahu posisi kalian saat ini, apa yang sudah kuat, apa yang masih perlu dipersiapkan, dan jalur karir global mana yang paling cocok. Setelah itu, teman-teman bisa akses berbagai materi persiapan, pelatihan, dan program sertifikasi yang memang dibutuhkan sama industri. Nah, ketika sudah siap, kita nggak berhenti di pelatihan aja, teman-teman. Kita bantu salurkan teman-teman ke peluang kerja yang nyata. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar punya sertifikat, bukan sekedar ikut pelatihan. Tujuan akhirnya adalah kerja. Yuk kita bisa sama-sama berkembang dan membangun karir global. Jadi kalau hari ini ada satu hal yang ingin teman-teman ingat dari webinar ini sebenarnya sederhana teman-teman ya. Peluangnya ada, jalurnya ada, tinggal siapa yang mau mulai lebih dulu, siapa yang siap terima gaji dalam waktu dekat. Pakai kurs luar negeri dong tentunya. Oke teman-teman, sekali lagi aku mau ngingetin, kita punya pelatihan bersama dengan Vokasi UI. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, terus nanti kita gimana dong pelatihannya? Bisa. Silahkan teman-teman sekali lagi ambil sertifikat kehadirannya. Ini contoh sertifikatnya teman-teman ya. Tentu dengan nama teman-teman masing-masing. Sertifikat ini bisa kalian dapatkan langsung di aplikasi Perantau Global. Caranya gampang, kalian tinggal scan QR code, daftar akunnya, lalu isi form kehadiran yang ada di aplikasi. Setelah itu sertifikat dengan nama kalian bisa langsung kalian akses. Kemudian kalian juga akan dapat hasil analisa kesiapan merantau yang tadi sempat kita bahas di sesi interaktif. Jadi jangan cuma dengar cerita orang lain hari ini, cari tahu posisi kalian sekarang ada di mana dan langkah apa yang perlu disiapkan untuk bisa sampai ke sana. Jadi please teman-teman scan QR code-nya, nanti juga ada di kolom chat kalau misalnya pengen tahu linknya. Jadi ambil sertifikat kehadiran webinar hari ini, langkah berikutnya bisa kita bangun bersama di Perantau Global terkait dengan persiapan kalian, nanti pelatihan apa yang dibutuhkan, penyetaraan apa yang kalian butuhkan, itu bisa dibantu semuanya sama kita. Kemudian, ini dia teman-teman, ngomong-ngomong soal app Perantau Global dulu, mungkin Iva. Saya mau kasih info buat teman-teman yang khusus yang hadir di pagi hari ini, udah menuju siang ya. Jadi sekarang Daya Talenta Global bekerja sama dengan Vokasi UI lagi buka slot pekerjaan terbatas jalur kerja global. Kuotanya bukan ribuan teman-teman. Yang tersedia saat ini adalah 20 posisi barista, 20 posisi waiter, 20 posisi caregiver. Karena ada ratusan orang yang hadir pagi hari ini, tapi di batch awal ini kita hanya punya slot untuk 60 orang pertama yang bisa masuk batch awal yang siap diberangkatkan. Jadi jangan tanya lagi nih peluangnya ada nggak ya? Ask yourself, apakah kamu akan jadi salah satu yang ambil peluang ini? Jadi itu scan QR code-nya udah ada di layar teman-teman semua. Daftar di aplikasi Perantau Global, ambil sertifikat kehadirannya, lengkapi analisa kesiapan merantaunya, karena proses seleksi nggak dimulai saat wawancara. Proses seleksi ini dimulai dari siapa yang ambil langkah pertama lebih dulu. Karena peluangnya nyata, jalurnya ada, resmi juga. Sekarang tinggal keputusannya teman-teman aja. Mau jadi penonton, atau mau jadi bagian dari 60 orang pertama yang bersiap berangkat dan merubah hidup mulai dari sekarang. Sebelum kita benar-benar menutup sesi kita hari ini, ada 3 hal yang saya harap bisa teman-teman bawa pulang gitu ya. Pertama, yuk teman-teman peluangnya tersedia untuk kalian semua yang hadir. Dunia juga sedang membutuhkan talenta Indonesia, jalurnya ada, resmi. Dan orang-orang yang sudah berhasil pun sudah kita hadirkan di hadapan kita hari ini. Thank you Mas Agisna sekali lagi. Nah, kedua, kuncinya bukan siapa yang paling bisa baca peluang, tapi siapa yang paling siap untuk benar-benar ambil peluang itu. Siap secara skill, bahasa, mental, tersertifikasi dong tentunya. Dan yang ketiga, langkah pertamanya bisa kita mulai hari ini juga, bukan tahun depan, bukan nanti-nanti, hari ini. Jadi daftar, cek kesiapan kamu, mulai naik level sama-sama, karena pada akhirnya perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang benar. Jadi terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Martin, Mbak Rahmi, Mas Agisna, Vokasi UI, LSP UI, dan tentunya teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Let's work, travel, and repeat.